Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya, yang telah memberikan kita nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini mungkin ustadz-ustadzah TPQ semua diberikan kesehatan yang luar biasa, diberikan hati yang masih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau sehingga sampailah Islam kepada kita, karena dengan perjuangan beliau sehingga sampailah agama yang nantinya menjadi satu-satunya agama penyelamat kita di yaumul akhir nanti. Dan kita di sini dalam rangka melanjutkan dakwah beliau, dan mudah-mudahan kita masih diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam, untuk memberikan pendidikan Islam kepada generasi-generasi berikutnya. Kemudian di sini kami selaku perwakilan dari panitia FAS yang sekarang kita sebut sebagai FAS 5 atau Festival Anak Soleh yang kelima. Sebelum nanti kita beranjak untuk pembahasan petunjuk teknis, alangkah baiknya kami dari panitia FAS sedikit memberikan gambaran kepada ustadz-ustadzah berkaitan dengan FAS 5 itu seperti apa. Mungkin di sini ada beberapa ustadz-ustadzah yang sudah berlangganan untuk mengikuti FAS, karena ini FAS kelima ya, berarti kita sudah melakukannya sebanyak 5 kali. Dan untuk FAS ini kita laksanakan di bawah atau dari program dari generasi remaja Islam Kedung Tungkol. Jadi sesuai dengan namanya FAS 5, maka FAS ini sudah kita laksanakan sebanyak 5 kali, dan di program generik itu FAS itu diadakan 1 tahun sekali. Jadi ini tahun kelima atau sudah beranjak 5 tahun ini kami dari generasi remaja Islam Kedung Tungkol mengadakan Festival Anak Soleh. Jadi untuk FAS tahun ini mungkin agak berbeda dengan FAS sebelumnya, yang dimana FAS sebelumnya kita mengadakan lomba mempertemukan antara ustadz-ustadzah atau kita sebut sebagai tatap muka. Kalau untuk FAS tahun ini, untuk FAS kelima tahun ini kita untuk perlombaannya itu dengan menggunakan media virtual, karena memang kondisinya masih pandemi seperti ini dan kita memang diminta untuk tidak membuat kerumunan. Maka dari itu inisiatif dari teman-teman generik akan membuat FAS yang kelima, Festival Anak Soleh yang kelima. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada ustadz-ustadzah berkaitan dengan petunjuk teknis FAS kelima. Oke, kita masuk ke bab yang pertama. Oke. Jadi ini ada petunjuk umum. Jadi petunjuk umum ini sifatnya umum, jadi untuk semua cabang lomba. Jadi petunjuk umum yang dimana nanti juga akan ada petunjuk khususnya atau petunjuk khusus per lomba. Ya, untuk petunjuk umum ini bisa kami bacakan, yakni yang pertama, peserta berusia kelas TK sampai kelas 6 SD. Jadi di sini kita membuka peluang bagi adik-adik atau santri yang masih duduk di kelas TK sampai kelas 6 SD, seperti itu. Jadi hanya untuk TK dan SD saja ya. Jadi untuk SMP dan lain sebagainya kita tidak membuka gitu loh. Kita tidak membuka pendaftaran untuk peserta. Mungkin doakan saja di tahun berikutnya mungkin kita bisa menjangkau juga untuk adik-adik kita yang sekarang sudah TK, sekarang sudah SMP maupun SMA. Tapi untuk tahun ini kita masih fokus pada peserta atau santri TK sampai kelas 6 SD. Kemudian yang kedua, peserta diperbolehkan mengikuti 1 cabang lomba saja. Jadi dalam artian begini, bahwa untuk FAS 5 ini peserta tidak diperkenankan mengikuti lebih dari 1
cabang lomba saja. Jadi hanya satu cabang lomba, misalkan mengikuti tahfidz, ya ikut tahfidz satu saja misalkan. Jadi tidak diperkenankan mengikuti bildajil atau yang lain sebagainya. Jadi hanya satu cabang lomba saja. Jadi tidak double. Nanti bisa menjadikan perhatian untuk ustadz-ustadzah ketika mendaftarkan hanya satu cabang lomba saja yang dilombakan. Kalaupun misalkan ada yang mendaftar 2 lomba, misalkan satu peserta 2 lomba, maka akan kita pilih salah satu, atau mungkin peserta memilih sendiri mana yang mau diikutkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, masing-masing TPH maksimal mengirim 2 peserta tiap cabang lomba. Jadi dari masing-masing TPH ini maksimal mengirim 2 peserta setiap cabang lomba. Jadi tidak boleh lebih. Karena apa? Karena memang kita fungsinya adalah, tujuannya itu adalah untuk pemerataan. Jadi kita tidak menghendaki atau kita tidak mau, ataupun mungkin ustadz-ustadz pun juga yang lain juga tidak mau bahwa nanti untuk peserta lomba itu atau juara lomba misalkan didominasi oleh TPA tertentu gitu loh, satu TPA misalkan seperti itu, 1-2 TPA atau seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan untuk TPA-TPA yang lain bisa mengikuti dan juga bersaing seperti itu. Jadi masing-masing TPH maksimal mengirim 2 peserta tiap cabang lomba. Itu yang ketiga. Kemudian poin yang berikutnya atau poin yang keempat itu adalah peserta mengirim video dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan video dengan posisi layar HP landscape atau horizontal. Oke. Jadi ini kita sesuaikan dengan rasio yang ada di YouTube. Kemudian juga agar semua peserta itu mengirimkan video dalam posisi yang sama, kita standarkan gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang vertikal nanti. Kemudian yang kedua adalah peserta fokus menghadap kamera. Jadi peserta ini harus fokus menghadap kamera. Jadi tujuannya untuk apa? Pertama, agar kita bisa menilai bahwa karya yang dikumpulkan itu orisinil ataupun karya yang memang intinya sederhana. Jadi intinya adalah kita ingin menghindari untuk konten yang dikumpulkan itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi seperti itu. Jadi harus fokus ke kamera. Kita berhusnudzon saja, insya Allah semua ustadz-ustadzah ini ketika mengikuti lomba itu dalam posisi jujur semua. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang saya sampaikan di awal tadi, jadi peserta fokus menghadap kamera. Kemudian yang berikutnya adalah video asli tanpa editan gambar, tulisan, musik, audio maupun dipotong atau di-pause. Jadi videonya itu asli tanpa editan gambar, tanpa tulisan, tanpa musik, tanpa editan audio. Jadi tidak boleh dipotong juga ataupun di-pause seperti itu. Jadi video asli, video orisinal yang dikumpulkan ke panitia. Kemudian yang berikutnya adalah video diawali dengan salam pembuka dan diakhiri dengan salam penutup. Nanti akan kita sampaikan di bagian berikutnya, nanti akan lebih lengkap. Kemudian ukuran file video maksimal itu 100 MB. Jadi maksimal 100 MB. Kalaupun ada peserta yang misalkan videonya itu ukurannya lebih dari 100 MB, nanti bisa dikonvert dengan menggunakan aplikasi converter. Bisa format factory ataupun dikonvert secara online juga bisa, insya Allah. Kemudian diperbolehkan menggunakan media bantu dalam proses perekaman, misalkan mic eksternal, kemudian juga menggunakan tripod dan lain sebagainya. Jadi diperbolehkan. Yang tidak boleh itu diedit. Kalau untuk proses perekaman menggunakan media bantu itu boleh. Kemudian yang berikutnya adalah struktur konten video. Jadi ini berkaitan dengan tadi ketentuan video, sekarang berkaitan dengan konten video. Jadi konten video ini diawali dengan salam ya. Jadi yang pertama adalah pembukaan diawali dengan salam. Nanti akan saya contohkan dan nanti akan kita sisipkan video contohnya, simulasinya. Kemudian yang kedua adalah peserta memperkenalkan diri dan asal TPA. Kemudian yang berikutnya adalah peserta menyebutkan lomba yang diikuti. Kemudian konten yang dilombakan, baru yang terakhir adalah salam penutup. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Usutullah, asal TPH dari TPA Al-Ma'arif. Saya hari ini mengikuti lomba tilawah. Terus kemudian lomba konten yang dilombakan, ya konten yang dilombakan misalkan tilawah ya tilawah. Tadi kemudian baru salam. Ketika sudah selesai ditutup dengan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jadi itu struktur dalam video.
Kemudian ini ada persyaratan khusus atau ketentuan khusus per lomba. Yang pertama adalah lomba tahfidz 1 itu peserta usia dari kelas TK sampai kelas 3 SD. Kemudian peserta menghafal surat At-Tin, ya. Diingat surat At-Tin, jangan surat yang lain, ya. Karena kita sering menemukan di lomba offline pun ketika kita diminta untuk menghafalkan surat wajib itu, ternyata yang dihafal kita tanya ke anak-anak itu berbeda dengan juknis yang kita sampaikan. Itu pengalaman-pengalaman yang kemarin. Maka dari itu kita tekankan di sini, harap harap perhatikan juknisnya. Jadi surat At-Tin, ya. Jadi jangan sampai yang lain. Kemudian lomba tahfidz 2 itu peserta usia dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Jadi peserta menghafal Quran surat Al-Ghasyiyah. Jadi pesertanya dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kemudian surat yang dihafal Al-Ghasyiyah. Jadi ustadz-ustadzah bisa mempersiapkan putra-putrinya atau siswa-siswinya atau santriwatinya untuk menghafal surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang berikutnya adalah lomba hafalan doa. Jadi lomba hafalan doa ini yang berhak mengikuti siapa? Yang berhak mengikuti adalah peserta yang duduk di kelas TK sampai kelas 3 SD. Ya, kalau di atas itu atau di luar itu tidak diperkenankan. Jadi peserta hanya memilih dan membaca atau menghafal, ya, 2 doa beserta artinya. Nah, nanti untuk doanya kita yang menentukan dalam artian kita memberikan daftar, ya, bukan kita yang menentukan. Silahkan dari daftar yang kita sampaikan ditentukan atau dipilih 2, ya, dipilih 2 saja, nanti dihafal, kemudian direkam dan dikumpulkan ke kita. Yang pertama, doa yang dihafal itu adalah doa hendak bepergian. Yang berikutnya adalah doa masuk dan keluar masjid. Kemudian yang ketiga adalah doa hendak belajar. Yang keempat adalah doa ketika bercermin. Kemudian yang kelima adalah doa untuk kedua orang tua. Kemudian yang terakhir adalah doa kebaikan dunia akhirat. Jadi silahkan dari ke-6 doa ini bisa dipilih salah satu, bukan dipilih salah satu, maaf, dipilih salah 2, ya. Jadi yang kira-kira yang menjadi favorit ataupun yang mungkin sudah merasa bisa di bagian doa tersebut, silahkan. Atau yang mungkin ustadz-ustadzah punya gambaran tersendiri, gitu. Kemudian lomba tilawah. Jadi lomba tilawah ini tidak untuk semua juga, tapi peserta itu dari usia kelas 4 sampai kelas 6 SD. Jadi peserta hanya boleh memilih dan membaca salah satu surat yang ditentukan oleh panitia. Jadi suratnya ada 3, ya, silahkan dipilih salah satu. Tidak semuanya. Ingat, tidak semuanya, dipilih salah satu yang kiranya bisa dilantunkan, kemudian yang kiranya sudah PD ketika membawakan itu pasti akan membawakan dengan maksimal. Nah, ini ada 3 surat. Yang pertama adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-11, Quran surat Al-Luqman ayat 112 sampai 114. Kemudian yang terakhir adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Silahkan dipilih salah satu dari surat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah lomba bildacil. Jadi peserta usia dari kelas TK sampai kelas 6 SD. Nah, peserta memilih salah satu tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian tema yang akan kita angkat itu adalah yang pertama, meneladani akhlak Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah ilmu itu cahaya. Silahkan dipilih salah satu dari 3 tema yang kita sodorkan. Pilih salah satu. Dan mungkin bisa dipersiapkan untuk materinya juga. Kemudian yang terakhir itu adalah lomba bacaan dan juga praktek sholat. Jadi lomba bacaan dan praktek sholat silahkan dipersiapkan. Ini pesertanya juga lebih luas seperti bildacil tadi. Jadi peserta itu di usia dari kelas TK sampai kelas 6 SD, ya. Kemudian peserta mempraktekkan sholat dan membaca bacaan sholat secara jahar. Secara jahar itu dikeraskan, jadi jangan disirkan tapi dikeraskan agar kita juga bisa menilai apakah bacaan yang dibaca anak itu benar atau tidak secara makhorijul huruf, kemudian juga secara tajwid apakah sesuai. Nah, nanti menjadi poin penilaian bagi kita seperti itu. Oke, mungkin
Itu yang dapat kami sampaikan Ustadz-ustadzah semuanya. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa diperhatikan untuk petunjuk teknisnya, dan mudah-mudahan juga peserta seluruhnya Ustadz-ustadzah ketika mengirimkan video yang dilombakan tidak jauh dari juknis yang sudah kita tentukan, karena memang nanti akan berdampak pada penilaian ya. Jadi seperti itu. Jadi juknis ini harap diperhatikan, harap diikuti agar ketika mengirimkan video untuk yang dilombakan itu kita bisa menilai, atau kita sudah punya jalur tersendiri, atau kita sudah punya pegangan gitu loh. Sudah kita pegangan dengan juknis ini ketika mengirimkan minim dari yang namanya kesalahan. Jadi maniman kalau misalkan nanti ketika sudah mengirim sebenarnya pesertanya itu sudah bagus, tapi ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis itu ketika mengirimkan video di luar dari petunjuk teknis yang sudah kita berikan di awal-awal dalam pembukaan lomba tersebut. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjuang, selamat berdakwah, selamat untuk menebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adha Khairul Soleh dari TPQ Minhajul Talibin. Pada hari ini saya akan mengikuti lomba tilawah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.